minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum menyesal, saudara-saudariku dimanapun dirimu berada. Jadi kita akan membahas manfaat-manfaat perkara-perkara yang sangat penting sebelum kita menyesal. Sungguh berbeda Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dia maha pemurah lagi maha penyayang. Lihatlah manusia, ketika ada orang meminta sesuatu darinya, ia merasa kesal dan berat hati. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang meminta kepadanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, Allah murka pada orang yang enggan meminta kepadanya, sedangkan manusia ketika diminta ia marah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Bahkan karena cintanya Allah memberi bonus berupa ampunan dosa kepada hamba-hambanya yang berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu." Dikutip dari hadis riwayat At-Tirmizi. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memahami keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmatnya. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan yang baik maupun yang buruk. Bahkan jika seseorang menuliskan segala keinginannya di kertas, entah berapa lembar akan terpakai. Maka kita tidak perlu heran jika Allah SWT melaknat orang yang enggan berdoa kepadanya. Orang yang demikian oleh Allah Azza wa Jalla disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka Jahannam. Allah SWT berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian." Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Dikutip dari Quran surat Ghafir ayat 60. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah maha pemurah terhadap hambanya, karena hambanya diperintahkan berdoa secara langsung kepada Allah SWT tanpa melalui perantara dan dijamin akan dikabulkan. Sungguh engkau maha pemurah ya Rabb. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, saudara-saudariku dimanapun dirimu berada. Jika di masa muda, sehat, kaya, waktu senggang sulit untuk beramal, maka jangan harap selain waktu tersebut bisa semangat. Ditambah lagi jika benar-benar telah datang kematian, bisa jadi yang ada hanyalah penyesalan dan tangisan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Perkara apa sajakah itu? Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kekafiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Dikutip dari hadis riwayat Al-Hakim. Ghanim bin Khois berkata, di awal-awal Islam kami juga saling menasihati, "Wahai manusia, beramallah di waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Beramallah di waktu mudamu untuk masa tuamu. Beramallah di kala sehatmu sebelum datang sakitmu.
Beramallah di dunia untuk akhiratmu, dan beramallah ketika hidup sebelum datang matimu. Disebutkan dalam Hilyatul Aulia. Semua itu kata salafus soleh merintangi kita dalam beramal, dan sebagian melalaikan kita seperti pada sebagian orang. Lihat saja ketika seseorang fakir dibanding ketika ia kaya. Ia lupa ketika ia sakit, sudah menginjak masa tua, bahkan mati yang tidak mungkin lagi beramal. Jika waktu muda sudah malas ibadah, jangan harap waktu tua bisa giat. Jika waktu sehat saja sudah malas sholat, jangan harap ketika susah saat sakit bisa semangat. Jika saat kaya sudah malas sedekah, jangan harap ketika miskin bisa keluarkan harta untuk jalan kebaikan. Jika ada waktu luang enggan mempelajari ilmu agama, jangan harap saat sibuk bisa duduk atau menyempatkan diri untuk meraih ilmu. Jika hidup sudah enggan bertakwa dan mengenakan jilbab, apa sekarang mau tunggu mati? Lihatlah mereka yang menyesal. Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 sampai dengan 11. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, hanya Allah SWT yang mampu memberi taufik untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah SWT. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum